Perkenalkan, nama saya Julita Hia, NIM 8602401008, Prodi PGSD. Pada saat ini saya akan menjelaskan proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan rangkaian panjang yang terjadi menjelang kemerdekaan tahun 1945. Proses ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui perdebatan, perumusan, dan kesepakatan para tokoh bangsa dalam 3 tahap utama: sidang, BPUPK, lahirnya Piagam Jakarta, dan pengesahan oleh PPKI. Pada nomor 1 yaitu sidang BPUPK. BPUPK dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 29 April 1945 dengan tujuan menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal penting bagi kemerdekaan Indonesia, termasuk dasar negara. Badan ini beranggota tokoh-tokoh nasional dari berbagai golongan. Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini secara khusus membahas dasar negara Indonesia. Dalam sidang ini muncul berbagai gagasan dari tokoh penting. Pertama, dari Muhammad Yamin. Kedua, dari Soepomo. Ketiga, dari Soekarno. Nah, dari Muhammad Yamin yaitu yang mengusulkan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. Sedangkan pada Soepomo yaitu negara yang menyatukan golongan tanpa mengutamakan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Sedangkan sama Soekarno yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkedaulatan. Nomor 2 yaitu perumusan Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama, BPUPK dibentuk sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9. Nah, tokoh-tokohnya yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Agus Salim, Abikosomo, Tejo Roksejoso, Abdul Khamar Muzakir, Wahid Hasyim, Asmat Suebarjo, Aam Maramis. Hasil Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Piagam Jakarta merupakan naskah yang berisi rumusan awal dasar negara. Dalam pembukaannya tercantum 5 sila yang menjadi cikal bakal Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat ini kemudian menimbulkan kekhawatiran dari golongan non-muslim, terutama dari Indonesia Timur, karena dianggap kurang mencerminkan persatuan nasional. Nomor ketiga yaitu pengesahan oleh PPKI. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia membutuhkan dasar negara yang resmi. Oleh karena itu, PPKI mengadakan sidang pada 18 Agustus tahun 1945. Perubahan penting sebelum sidang dimulai, Muhammad Hatta menerima masukan dari tokoh-tokoh Indonesia Timur agar rumusan sila pertama diubah demi menjaga persatuan bangsa. Akhirnya disepakati perubahan dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hasil sidang PPKI mengesahkan UUD 19 Hasil sidang PPKI 1. Mengesahkan UUD 1945, menetapkan Pancasila sebagai dasar atau dalam pembukaan UUD 1945. Ketiga, memilih Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden.
Kesimpulannya, proses lahirnya Pancasila dapat dirangkum sebagai berikut. BPUPK tahap pengusulan dan perumusan awal dasar negara melalui berbagai pemikiran tokoh bangsa. Kedua, Piagam Jakarta tahap kompromi dan penyusunan dasar negara oleh Panitia 9. Demikianlah penjelasan dari proses lahirnya Pancasila. Terima kasih.